Ikan lewat ikan selamat, ikan gula tersangkut bukan. Jawablah salam dengan semangat. Semoga acara kita membawa berkat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Di pagi hari ini kita kembali dapat hadir melanjutkan kegiatan kita, yaitu melaksanakan pramusambang tingkat kecamatan. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini masih dengan semangat yang sama untuk merencanakan pembangunan yang terbaik bagi masyarakat kita, sehingga apa yang kita laksanakan mendapat pahala dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tak dijemput pula kita hadirkan kehadiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita selaku pengikutnya yang setia terperbanyak selawat ke atas beliau. Kita tauladani tingkah laku beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat yaumil akhir nanti, hidup berbahagia dunia dan akhirat. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan hadir di tengah kita tim asistensi dari Baperida Kabupaten Bintan yang diketuai oleh Bu Eka, Kabid Infrastruktur Baperida Kabupaten Bintan dan jajarannya yang hadir. Yang sama-sama kita hormati Pak Kapolsek Sektor Bintan Pesisir, Pak Ibda Sriputi Matonda, dan masih bersama Babin Kantipmasnya. Hari ini ada Babin Kantipmas Aidlubi, Babin Kantipmas Mapur, lagi Babinsa ada yang hadir dari Kelong, baru juga Pak Babinsa, terima kasih. Dan di depan kita ada Bu Sekjam Ika Yuliawati SAP, insya Allah sebentar lagi MAP. Bulan September sudah ya Pak Sekjam. Dan seluruh kasih Kasubag sekecamatan Bintan Pesisir, Pak Kades sekecamatan Bintan Pesisir, Ketua BPD sekecamatan Bintan Pesisir, Bapak Ibu Sekdes yang hadir, serta para undangan yang berhadir. Alhamdulillah hari ini kita sesuai jadwal yang telah ditetapkan oleh Baperida Kabupaten Bintan tanggal 19 Januari. Kita ditetapkan untuk melaksanakan pramusambang tingkat kecamatan. Hari ini kalau tak salah kita berbarengan dengan Kecamatan Mantang hari ini, diagendakan sama. Mungkin hari ini ada Pak Auditor Utara juga dan SKL. Yang di pulau berarti ada kita bersama Mantang. Kecuali Tablan tadi ya, belum ada juga. Alhamdulillah kita tetap sesuai schedule Bu Eka, walaupun persiapannya agak mepet karena di hari Jumat kemarin kita libur. Jadi sedangkan hari Kamis itu seluruh desa sekecamatan Bintan Pesisir melaksanakan musyawarah desa. Jadi walaupun libur-libur tetap tim PMD dan jajaran kecamatan membesar sehingga hari ini bisa dilaksanakan pramusyawarah kecamatan sesuai schedule yang sudah ditetapkan. Saya juga sering menyampaikan ke desa-desa jangan patah semangat kita dalam melaksanakan tahap demi tahap menampung aspirasi dari seluruh lapisan masyarakat kita. Walaupun realisasinya masih jauh dari yang kita harapkan, tapi setidaknya kita sudah berjuang, kita sudah berbuat. Untuk itu saya ucapkan terima kasihlah untuk seluruh desa yang tepat waktu melaksanakan musyawarah. Dan begitu juga dengan BPD yang terus bergandeng tangan dan pemerintah desa untuk menjaring seluruh aspirasi masyarakat kita. Dan terima kasih juga yang sudah membantu kami menenangkan hati masyarakat. Sehingga masyarakat itu kalau lagi undang musrembang, kamu lain lain tengok kita. Yang kemarin tadi belum lagi macam-macam. Tapi itu harus kita laksanakan apa nih Bapak Ibu. Tak boleh pula kita menyerah, kita pesimis. Tetap kita laksanakan rentetan kegiatan ini, seraya kita berdoa semoga keuangan pemerintah Kabupaten Bintan dan negara kita semakin kuat, sehingga nanti semua yang disampaikan usulan itu oleh masyarakat dapat hendaknya direalisasikan di masa-masa yang akan datang. Pak Bupati juga sering menyampaikan, menggesa juga MPD itu untuk bekerja keras, berjuang mendapat dana dari kementerian. Di samping rutin kita mengadakan usulan-usulan melalui musyawarah provinsi, musyawarah nasional, tetap harus ada upaya untuk menjemput bola, merealisasikan jemputan-jemputan itu untuk kegiatan-kegiatan yang ada di kementerian. Dan tentu kemungkinan banyak juga dengan usaha itu sehingga di angka dapat turun ke kabupaten kita ini. Nanti kita minta spill juga ke Bu Eka apa kira-kira yang terrealisasi tahun 2006 ini untuk kecamatan Bintan Pesisir. Kalau usulan sudah kita himpun semua kemarin dari seluruh prioritas yang sudah ditetapkan oleh
desa-desa di Kecamatan Pesisir. Mudah-mudahan hari ini kita bisa nanti menjadi usulan untuk tingkat kecamatan yang akan kita tetapkan nanti di saat musrenbang tingkat kecamatan Bintang Pesisir. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan pra musrenbang Kecamatan Bintang Pesisir untuk usulan tahun 2027 secara resmi dibuka. Pemasukan negara untuk meningkatkan pendapatan. Pra musrenbang Kecamatan Bintang Pesisir kita laksanakan. Semoga usulan pembangunan warga dapat direalisasikan. Kok tadi Pak Kadis Mapur nengok lumbing? Kita doakan saja lah. Biarkan pengelolaan sedimentasi di lumbing itu bisa berjalan, sehingga nanti negara dapat pendapatan non pajak dan juga Bintan dapat itu, sehingga PAD kita dapat ditingkatkan. Terima kasih Pak Ibu. Mohon masukan usulannya untuk kegiatan kita hari ini. Semoga yang terbaik dihasilkan dari kegiatan pramusuhan ini. Bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin Bapak Camat, Bintang Pesisir, izin para kades, Pesisir dan para undangan sekalian. Kami mewakili dari Bapak Ida selaku tim asistensi untuk musrenbang RKPD 2026 untuk perencanaan 2027. Mungkin kita lakukan berbeda ya Pak Izin. Pak Camat, berbeda dari tahun yang lalu. Kalau tahun lalu itu kita lakukan scoring, tapi tahun ini kita melaksanakan dengan cara yang berbeda, yaitu kita menyimpulkan kembali usulan yang sudah ada, terus kita kaji. Dan kemarin beberapa hari yang lalu sudah mengundang Kasubag Umum beserta sekretaris kecamatan untuk membahas dengan OPD mana kegiatan yang bisa kita lanjutkan menjadi usulan, mana yang mungkin kegiatan-kegiatan yang dapat kita usulkan ke pusat dikarenakan nilai penganggarannya itu cukup besar. Izin Bapak, mungkin sedikit kami menyampaikan tema RKPD untuk 2027, yaitu meningkatkan akselerasi kesejahteraan berbasis produktivitas ekonomi unggul, SDM berkualitas, lingkungan lestari, dan juga tata kelolaan yang inovatif. Yang mana di 2027 ini ada 4 prioritas. Pertama, mewujudkan SDM berkualitas, peningkatan produktivitas ekonomi, perwujudan lingkungan lestari, dan juga peningkatan tata kelola yang inovatif untuk Kabupaten Bintan. Izin Bapak, mungkin kami sudah menerima usulan prioritas yang mana terdapat 2 usulan non prioritas dan non kriteria, dan usulan prioritas sesuai dengan kriteria. Mungkin di sini ada yang non kriteria ada 9, sedangkan untuk yang kriteria ada 12. Tapi mungkin izin Pak Camat dan Bu Sekretaris, kami koreksi yang untuk kriteria harusnya di bawah dari satu. Meternya salah ini. Yang nanti kita tegur. Dan kriteria di depan dan mungkin yang non kriteria nanti lebih dari 1 miliar. Bapak itu nanti kita sesuaikan aja ketika diberi acara. Oke, mungkin nanti dibacakan saja usulan kriteria dan kriteria, terus nanti diurutkan Bapak mana yang menjadi prioritas pertama yang akan dibawa ke hasil musrenbang kecamatan, yang nantinya kalau untuk kriteria itu akan melalui anggaran PK, sedangkan dan kriteria itu nanti akan diverifikasi oleh OPD jika memang sesuai dengan tujuan atau prioritas OPD itu akan diambil dari OPD itu sendiri. Mungkin demikian dari kami. Mungkin nanti kita diskusi saja seperti apa hasil dari prioritas 1 sampai 3 untuk masing-masing kegiatan kelurahan, dan prioritas pertama itu yang akan kita masukkan di dalam berita acara hasil musrenbang pada hari ini. Demikian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan bacakan hasil usulan prioritas sesuai kriteria desa sekecamatan Bintang Pesisir. Untuk 3 prioritas sesuai kriteria dari Desa Kelong. Yang pertama adalah pembangunan semenisasi jalan RT 003 RW 01 dengan volume 150 meter kali 4 meter, estimasi pagu 250 juta. 2. Pembangunan batu miring pemukiman RT 003 RW 001 volume 230 meter kali 3 meter dengan estimasi pagu sebesar 420 juta. 3. Pembangunan pelantar tambatan perahu dari RT 001 sampai dengan RT 10
Besar menuju ke SMK 1 Bintan Pesisir, volume 200 meter kali 4 meter, estimasi anggaran sebesar 350 juta. 2. Pembangunan lanjutan jalan dari Kampung Bombaru RT 9 RW 4 menuju SD 006 Bintan Pesisir, volume 200 meter kali 2,5 meter, estimasi pagu anggaran 250 juta. 3. Pembangunan atau rehab dermaga Kampung Bin Besar RT 1 RW 1, volume panjang 28,2 meter, lebar 2 meter, dan ukuran tinggi adalah 8,4 meter. Ukuran T? Ukuran T bawahnya ya. Ukuran T, ukuran T-nya panjang 8,4 meter, lebarnya 4,4 meter. Estimasi pagu yang dibutuhkan adalah sebesar 750 juta rupiah. Baik, selanjutnya adalah usulan dari Desa Air Rubi. Yang pertama, pembangunan jalan Rabat Beton RW 001 sampai dengan RW 003. Adapun volume 10 km, pagu, estimasi pagu yang dibutuhkan 1,2 M. Ini sama, Bu, izin kalau memang pembangunannya diizinkan secara bertahap. Karena kalau kita ada 1,2, nanti kecil kemungkinan realisasi ini. Selanjutnya adalah rehab drainase dan gorong-gorong se-Desa Air Rubi. Volumenya 1 paket, estimasi pagu yang dibutuhkan adalah 1,6 M. Yang ketiga adalah rehab rumah tidak layak huni lengkap dengan WC dan sanitasi. Ini juga seluruhnya dimulai dari RW 1 sampai dengan RW 3 sebanyak 70 unit, kurang lebih pagu yang dibutuhkan adalah sebesar 700 juta rupiah. Berikutnya adalah usulan prioritas non kriteria dari Desa Kelong. Yang pertama adalah pembangunan perpustakaan SD 002 Bintan Pesisir, volume kurang lebih 56 meter persegi. Pagu yang dibutuhkan adalah sebesar 150 juta. 2. Pembangunan ruang pertemuan UPTD Puskesmas Kelong, volume 1 paket, pagu yang dibutuhkan kurang lebih RP 500 juta rupiah. Dari Desa Mapur, untuk non kriteria menyampaikan 3 usulan, Bu, izin. Yang pertama adalah bibit ikan kerapu sebanyak 3.000 ekor, estimasi anggaran 60 juta rupiah. Bibit teripang 4.000 ekor, estimasi anggaran 45 juta. Sedangkan yang ketiga adalah bibit ayam petelur sebanyak 300 ekor, estimasi pagu 30 juta rupiah. Selanjutnya non kriteria dari Desa Numbing. Yang pertama adalah rehab kantor Desa Numbing dengan volume 12 meter kali 10 meter, estimasi pagu 750 juta rupiah. Yang kedua adalah pengadaan bantuan sampan paper plus mesin lengkap dengan alat tangkap sebanyak 30 unit, estimasi pagu 750 juta rupiah. Sedangkan usulan dari Desa Air Rubi yang non kriteria, pertama adalah batu miring makam Tanjung Sengkuang RT 003 dengan volume 2 kali 60 meter, estimasi pagu 550 juta. Sedangkan yang kedua adalah pembangunan lanjutan pagar SD 05 Desa Air Rubi, volume 1 paket, estimasi pagu yang dibutuhkan adalah sebesar 450 juta rupiah. Sepertinya kami menduga apa yang mau Ibu Sekjam sampaikan, jadi kami langsung potong supaya nanti tidak. Jadi tadi seperti yang disampaikan oleh Ibu Kabid, untuk yang usulan prioritas sesuai kriteria Kecamatan Bintan Pesisir tidak perlu kita urutkan, Bu. Jadi semua nomor 1, semua nomor 2, semua nomor 3, semua nomor 4. Jadi tidak ada urutan, semuanya sama level dan tingkatannya. Nah, jadi yang kita sepakati hanya tadi mana yang nomor 1 dari tiap-tiap masing desa kelurahan yang akan disampaikan ke kecamatan dan kita sepakati di antara pada saat musyawarah kecamatan. Jadi mungkin tadi udah ada 4 dari masing-masing desa kelurahan. Ini berarti masing-masing nomor 1 di masing-masing desa kelurahan. Hanya saja tadi Ibu Sekjen sudah sampaikan tadi yang usulan nomor 4 di ayat lebih. Ibu Sekjen tadi sampaikan jangan 1,2. Jadi supaya ada pasien sesuai juga ada kemungkinan di OPD. Izin Bu, kalau enggak keuangan negara kita baik, apalagi nanti seperti tadi saya sampaikan pasien kita di jalan, yang 4 ini tidak dipilih OPD Bu, tapi wajib dilaksanakan OPD. Itu dulu. Baik, bisa nggak di dalam kurungnya itu atau perlu ditambahkan nggak sih Bu, tapi di dalam kurungnya itu bertahap supaya tadi kalau melihat volume kita nggak salah paham. Gimana Bu, perlu seperti semenisasi raba beton mampu kan? Itu dia ukurannya aja 7 kilo kok cuma 200. Karena kami nggak betul dulu pernah pelaksanaan musrembang itu ada tradisi komplain juga, kok kambing mintanya segini, duitnya cuma segini, karena kita nggak tahu harganya. Itu jadi Bu izin, tapi di dalam setelah lomba misalnya total panjang 7 kilo gitu kan ya. Nah
kasih keterangan lagi untuk tahap pertama berapa kilo jadi kan mungkin sehingga ini kasih kembali dengan APD mereka bisa mengacu dengan usulan tahapan awal tadi. Baik, terima kasih Bu Kabir. Tadi sebagaimana disampaikan, kita tidak lagi membahas mana yang nomor 1 mau mampu, mana lebih. Berarti ini yang usulan 1 kita rekap usulan prioritas 1, prioritas 2 kita rekap usulan prioritas 2, prioritas 3 kita rekap usulan prioritas 3. Berarti sudah deal ya. Yang prioritas 1 ini kan yang penting kan. Selanjutnya untuk 6 kriteria, gimana? Bang Indra sama? Siapa ya? Pak Desa. Nah ini yang kami juga ada kesulitan untuk yang asetnya bukan aset Pemkab, Pak. Pelaksanaan pembangunan yang bukan aset Pemkab itu saya apa namanya? Kecil kemungkinan diambil Betul, betul, Pak. Kalau di ini kemungkinan kalau ke dinas PND, tapi dinas PND pernah mengingatkan kami untuk pembangunan yang bukan asetnya dinas PND itu tidak bisa dilaksanakan gitu, Pak. Jadi ini mungkin orang BKHD yang bisa sangat tepat menjawabnya Bu, tapi kami rasa perlu dipertimbangkan ulang begitu Pak. Ada mungkin usulan lain. Kalau dari desa sendiri ada apa Pak dari Pak Kadis? Bicara aset itu awalnya aset kecamatan kita ambil ke aset desa. Kenapa seperti itu? Supaya kami desa bisa merawat. Itu pertama. Bicara membangun, kami tak mampu. Maka kami alihkan ke musyawarah. Jangan menjadi sebuah alasan atau seperti apa untuk membangun sebuah kepentingan masyarakat sehingga menjadi acuan ini aset si A tak boleh dibangun, aset si B tidak dibangun. Bapak boleh cek ke Senobik, di kantor Senobik itu bukan tidak layak Pak, tapi memang untuk sebuah pelayanan itu memang sangat miris dan kasihan itu Pak, karena sangat sempit. Itu aset kami semakin tahun semakin bertambah. Masa bicara barang apa Pak? Bicara kertas ya kertas. Gitu. Apakah kedepannya nanti kalau kertas itu semua basah ataupun seperti apa? Itu Pak. Itu makanya hal ini perlu dipertimbangkan supaya kedepannya kader kami ya walaupun nggak sepenuhnya memang bertahap lah. Itu. Terus kami kalau uang kami seperti tahun lalu Pak, kami akan ditarik ke kabupaten Pak Surabaya. Memang tahun ini 2006 ini anggaran desa turun, cuma tinggal 40% Pak. Terima kasih. Mau bangun pakai ADD, BHPRD, apalagi yang kan duitnya nggak ada. Gitu. Izin untuk saran masukan bagaimana sebaiknya? Iya, ini kondisi kantornya. Izin Bu, siap Ibu dari aturan sebetulnya kami takut salah juga sebenarnya karena kemarin juga kami pernah diingatkan bahwa apabila kita membangun di aset desa itu ada proses yang harus dilalui. Jadi seperti saya lupa prosesnya tadi mungkin apakah harus misalnya jalan desa harus berapa itu membeli lahan itu seperti apa, tapi saya memang lupa. Mungkin alat kebaiknya izin Pak Camat, Ibu Camat, kita tampung dulu. Camat, boleh pecah. Kita tampung usulannya, nanti kami akan bahas dengan tim TAPD dengan mengundang dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa. Biar kita tahu regulasi saja, sampai nanti ketika kita ngomong ternyata regulasinya kurang pas gitu, seperti itu. Tapi mungkin karena ini usulan dari masyarakat, kita tampung saja untuk menjadi urgensi, usulan urgensi dari masyarakat sendiri. Seperti itu, Pak Camat izin, Ibu Sekcam. Terima kasih. Baik, masih kita sama-sama menunggu informasi dari Bapak Rida. Finalnya bagaimana? Kalau memang secara kepemilikan aset tidak boleh dibangun oleh kabupaten, ya mau tidak mau nanti kita ya. Jadi Ibu, kalau bicara aset, kami dulu tahun 2025 itu kami desa mempunyai aset dari pasca PNPM. Itu PNPM itu diserahkan ke desa. Tapi karena itu memang sangat jadi kebutuhan, membangunlah sebuah pelabuhan. Itu ternyata itu kami asli serahkan ke Dinas Perhubungan. Terakhir alhamdulillah tahun 2025 itu dibangun Dinas Perhubungan. Kan ini. Nah, jadi jangan pula hal yang memang sangat dibutuhkan sehingga terbentuk dari ini aset si A, aset si B gitu. Jangan nanti begitu sudah terjadi sesuatu, contoh berkas itu basah ataupun di mana
saling menyalahkan. Kan gini. Karena kemarin itu waktu bupati tahun 2024 itu Numbing, mereka lihat langsung bocor. Dan saya itu sempat diskusi sama Sekda, Pak Roni. Intinya minta dimasukkan di Muslimah. Maka kita bawakan di Muslimah ke desa sampai tempat ini, gitu Bapak Ibu. Jadi intinya saya bilang ini juga mohonlah dipertimbangkan, jangan diabaikan gitu. Nanti kasih juga nih kami di bawah gitu. Gitu Pak, terima kasih. Sepakat di situ. Intinya lahan desanya punya pemerintah. Kalau kasusnya seperti itu, nggak masalah. Nanti kita hibahkanlah ke OPD yang membangun, ke PU bawahnya. Nanti setelah PU bangun, hibahkan lagi ke desa. Selesai sebenarnya. Intinya lahannya tak ada masalah, sudah pemerintah punya. Cuma saat ini karena kepentingan desa untuk merawat dari kecamatan kami hibahkan ke desa. Jadi dia tidak melihat aset orang istilahnya, aset desa. Nah, nanti suatu kita usulkan, kita silakan saja hibahkan ke PU, ke PMD silakan. Tapi nanti selesai bangun, mereka hibahkan lagi ke desa untuk merawatnya. Saya pikir itu tak masalah lah ya. Coba nanti kita minta Bu Eka untuk koordinasi di atas, untuk itulah solusi kita. Kalau tak ketemu baru nanti barang ini. Sementara urgensi, karena Numbing salah satu kantor desa model lama di Bintan. Yang lain desa semua sudah model baru semua. Jadi yang pertama itu perpustakaan dinas pendidikan, betul ya Bu? Bibit kerapu dan tripal itu dinas perikanan. Rehab kantor desa itu BKAD karena terkait aset. Lalu batu miring makam ambil Oke. Ini Pak Kades, posisi batu miringnya ini berada di lokasi makam ya? Atau di lokasi Bibit batu dengan makam. Mungkin cara mengambil fotonya yang kurang Pak. Kalau di langsung di lapangan ya, itu kalau terjadi runtuhan 2 meter saja, mungkin tulang tengkorak manusia nampak aja. 2 meter saja lagi runtuh, yakin itu kelihatan. Pagarnya belum ada. Betul. Itu memang. Berarti posisi makam itu di sini ya? Iya. Di sini kan? Ini orang makam dari sini. Kalau di tampak seperti ini, seolah seperti datar itu. Tapi kalau di, makanya saya bilang cara motonya salah. Kalau ketinggiannya luar biasa betul. Ini salah foto itu tak jelas. Izin Pak Kades, itu nanti memperbaiki posisi fotonya. Iya. Kalau yang medannya mungkin kalau kita lihat luar biasa. Saya rasa itu. Iya. Masih. Mungkin dari atas jangan. Kalau dari samping atau dari bawah ini agak. Jadi mungkin satu foto dinampakkan yang ini udah bisa sebelah kanan itu udah betul itu. Yang kiri nanti kita ganti, kita nampakkan makamnya. Kirim ulang lagi foto. Iya, ulang lagi foto. Terima kasih Pak Kades. Ya, izin bantu. Baik, selanjutnya lahan desa hibah. Memang dari awal lahan desa atau dihibahkan masalah? Oh, lahan hibah. Sudah ada suratnya ya? Sudah. Nanti kita lampirkan. Izin mau bagi draft atau tapi biasanya kan untuk usulan ini kita membuat dilengkapi dengan proposal. Apa masih dibutuhkan? Ya, berarti tetap perlu disiapkan ya, tetap ya kalau disiapkan. Yang lama kan masih ada, kalau angkanya tadi berubah, dijelaskan di proposal tahap 1, tahap 2, tahap 3 misalnya. Jadi biar jelas, karena proposalnya di upload juga ya. Upload ya. Oke, selanjutnya kalau tidak ada lagi. Terima kasih kita. Maaf tadi saya agak tidak menyimak mengenai kualitas kriteria itu. Mungkin bisa diulang lagi Bapak. Itu kan Numbing ada 3 usulan itu. Mungkin saya berasal sini karena saya sangat membutuhkan untuk dermaga. Mungkin dermaga itu bisa diangkat ke atas itu, ke angka 7 gitu. Ya tukar gitu. Jadi supaya menjadi kualitas lah. Itu mah dermaga itu Bu di RW 1 itu mah dermaga utama tuh. Kalau Pak Bupati juga ke Numbing, situ parkirnya gitu. Sehingga memang Pak Bupati sudah sangat miring ke laut. Kita khawatirkan di takutnya nanti terjadi kayak pelabuhan Kampung Budak Larang itu sudah terjadi kecelakaan baru dibangun gitu. Itu makanya sebelum terjadi itu antisipasi bagaimana kedepannya itu bisa dibangun. Terima kasih. Karena begini, kami ada 10 tahun yang di prioritas. Prioritas berapa? Pertama, Prioritas 1. sterilisasi jalan DT 03 RW 01. Itu jalan sangat rusak Bu. Jadi saya berharap Fotonya ya, untuk akses ke SMA, SMP,
SMA ke kantor desa dan ke kuburan. Jadi sangat rusak. Ini Pak izin ya Bu, Pak Gubernur juga sudah melihat ini. Jadi sampai sekarang juga belum ada ini. Jadi telepon juga. Jadi anak buah saya dari pemerintah sudah sudah mengukur, ternyata cuma ada ini aja. Drainase aja. Ya. Rupanya drainase sama sterilisasi itu beda Bu ya. Saya kira sama. Jadi drainase. Jadi kalau ya disebut juga drainase ini airnya bisa mengalir sampai ke bawah ya. Dan anak-anak SMA banyak Bu yang masyarakat mau ke kantor SMK mau tidak sempat ada yang jatuh. Saya juga sampai jatuh ya karena jalannya itu memang tidak layak lagi. Sudah enggak. Jadi ini terjadi sudah lama sekitar 2000-an ya. Hujan besar jadilah terjadi naikan api rok. Nah, Bu. Jadi saya betul berharap lah ini akses banget untuk umum. Yang kedua batu miring Bu. Yang kedua Bang Iji. Ya ini SMA nih yang batu SD. Pernah longsor dari atas itu kami sama masyarakat sudah bersihkan. Jadi kalau kita biarkan karena berdekatan dengan SD 002 negeri. Nah, untuk ada pohon yang masih menahan air gitu kan, menahan air. Jadi saya minta mungkin ini mungkin batu miring kita pohon depan dari di atas ini kan SD. Jadi kita bikin batu sedikit lah supaya jangan sampai nanti Bu kalau udah terjadi Bu timpa ke kantor ya SD, waduh ya jangan sampai. Jadi kami sudah beberapa kali ini sama PPD sama masyarakat untuk gotong royong. Jadi kalau kita setiap hujan runtuh itu ya jadi PR kita Bu. Saya kita alangkah bagusnya ini rasanya kita tidak bisa bikin satu, bikin 2, 3 supaya itu ada ini variasinya. Terima kasih ya. Terima kasih. Lahan punya siapa? Dan untuk memilih dengan itu lahan masyarakat. Kemungkinan ini sekolah mungkin sekolah masyarakat ya kalau masyarakat nggak masalah ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kades. Jadi semenisasi di RT 3 itu Bu, kalau hamil muda kita nggak boleh lewat Bu, keguguran pasti. Ya memang kerusakannya juga lumayan. Itu ada warga RW RT 3 itu nggak boleh itu betul begitu Bu, waktu hamil nggak boleh situ kan Bu, takut keguguran ya saking rusaknya juga luar biasa pokoknya. Kalau di sungai kayak arung jeram, ini karena di darat jadi ya ada sensasi kayak naik arung jeram tuh. Nanti boleh Bu perjalanan pulang kita putar dulu ke situ. Jadi biar sampai langsung ke lapangan. Baik, terima kasih. Kami sampaikan sebenarnya yang usulan desa Mungkin tadi kan ditarik. Nanti di dalam proposal kan itu palunya 750 juta, tapak dan atas. Mungkin nanti di proposal bisa kita pecah. Proposalnya satu, tapi nanti biar anggarannya tidak kenapa ini untuk apa, kebutuhannya berapa, untuk ini berapa. Mana lah tahu. Kan kita nggak boleh capek berdua ada dalam. Ini kan mumpung ada Pak Kabin nih. Jadi kan intinya kami desa sudah mengusulkan begini, 3 berpulang kepada daerah. Maaf kata, kita berdoa mudah-mudahan pelaku itu tetap aman. Jadi kalau ada sesuatu kami sudah usulkan, tinggal daerah lagi nih. Dan nanti Pak Kabin sama lagi ke desa, bahwa desa tidak peduli seperti apa. Karena itu Pak, karena pengalaman saya itu di pelabuhan Kampung Budanglarang. Jatuh warga Pak, saya dipanggil ke Kapolsek gitu. Padahal kita usulkan gitu, tapi tidak diserahkan gitu Pak. Makanya saya untuk bikin ini saya usulkan tinggal berpulang kepada daerah. Terima kasih. Siap. Yang bolong karena viral jadi sudah ya Pak Des. Ya. Jadi jatuh mana nggak Pak Polres ya? Alhamdulillah. Dan itu sudah direalisasikan, sudah direhab. Alhamdulillah. Kita berharap jangan sampai yang satu ini ada korban baru. Iya gitu masih. Terima kasih Pak. Kami dari Lembaga Desa Mungkin. Jadi di sini beberapa dari usulan dari desa kami, dari desa Mungkin itu sudah didengarkan. Tapi segala pemerintahan kalau alokasi kelihatannya kurang tepat, kurang betul. Jadi kami minta nih mohon dengan dari pemerintah, terutama izin Bu kami
boleh kita melakukan survei minggu dengan kontrol usaha. Apakah pemberitaan ini sedang dongeng aja atau gimana gitu kan? Jadi bisa kita lihat sama-sama ke lokasi. Kami siap antar dipunduk dengan catatan klarifikasinya ya lengkap. Artinya apa memang dibangun gitu. Itulah. Jadi tolong ini kami mendapat perlu perhatian khusus. Kalau yang lainnya muslim beberapa kali kita harapkan itu ada beberapa itu regulasi. Oke. Satu hal lagi Bu yang kami bisa sampaikan, kami dari lembaga BPT Bu, bahwasanya keleluasan dalam bekerja untuk di pemerintah desa Nungging, ukuran ruangan itu Bu, di situ ada pegawai 347 orang dengan ruangan ukuran 3 kali 6 meter. Itu Bu. Kemudian di ruangan sekdes itu ada 3 pegawai di situ yang ukurannya lebih kurang 4 kali 4 atau 3 kali 3,5 kali 3,5. Ukuran orangnya? Enggak Pak, ruangannya. Nah orangnya dibilang gede, dibilang kurus enggak, cuma keselesaan ini Bu, namanya gitu. Saya kira kami tidak berharap lebih untuk satu pegawai satu orang tidak. Artinya ada penjawab gitu. Karena kenyamanan dalam lingkungan kerja itu juga mempengaruhi dalam kinerja kita. Terima kasih Bu, itu aja. Mau meneruskan aja yang tadi disampaikan oleh Pak Kades. Coba tolong gambarnya tadi. Yang mana batu merah? Yang longsor tadi. Ya, kalau yang longsor itu lahannya punya masyarakat. Kalau longsor kebetulan jalan itu. Sedangkan yang satu lagi jalan menuju kantor desa dan SMA itu aset provinsi. Dulu dibangun lewat program Pisau tahun 2000 Pisau. Ya, kalau orang jauh udah Pisau. Itu pakai Pisau tahun 2012. Dia panjangnya 1 kilometer. Cuma yang rusak itu aja tuh ada sekitar 100 studi. Jadi senang pengajuannya nanti mau ditujukan gimana kan jelas itu kalau punya provinsi ya provinsi. Itu aja, terima kasih. Semua yang saya hormati, izin terkait kegiatan kita pada hari ini, Pak Beserta, saya langsung aja. Bu, mohon izin Bu, khususnya dari Pak Bida, kami juga dipertanyakan ini terkait usulan atau kegiatan yang telah terrealisasi di tahun anggaran 2025 yang diakomodir oleh OPD. Terus juga kami mohon juga disampaikan terkait usulan yang akan terlaksana di tahun 2026 yang akan juga diakomodir oleh OPD terkait. Jadi Bu, ini terkait pertanyaan-pertanyaan masyarakat, kami ada kewalahan untuk memberi jawaban ketika memang hal itu tidak masuk ke kami khususnya pemerintah desa. Saya contoh salah satunya terkait pembangunan ini lah Bu. Nah ini Bu, nah ini kan kami juga nggak tahu ini sebenarnya jalannya Bu. Nah tadi salah satu disampaikan oleh Pak BPD, kami tadi itu dilaksanakan melalui program PISU, yang diakomodir oleh dinas provinsi. Nah satu sisi juga kami pada saat itu belum bergabung di pemerintah desa. Jadi kami berharap kalau memang nanti data aset-aset Bu yang dibangun atau yang masih menjadi aset dari pemerintah daerah kabupaten Bu, mohon izin Bu, kalau memang ada bisa juga nanti diberikan ke kami Bu, untuk kami proses ke lapangan bahwa benar jalan ini dengan saya ini. Satu sisi tidak ada Bu kayak prasasti-nya Bu. Kalau kami di desa mungkin ada Bu, pembangunan baru itu prasasti-nya ada, rekam jejaknya ada, ini dibangun oleh desa. Gitu. Salah satu contoh Bu, juga di tahun sekarang tahun lalu 2025, mohon maaf, pembangunan gedung atau kantor DP 3KB. Nah itu tidak ada, mohon maaf salah satunya kami juga. Satu sisi dipertanyakan juga, ini pembangunan dari mana gitu. Nah satu sisi cuma ada paparan informasinya saja, cuma kami nggak tahu. Nah juga disampaikan ke wilayah RT. Jadi supaya ini kami dapat menyampaikan juga ke masyarakat informasi ini bahwa tahun 2025 ada pembangunan wilayah T8 berupa bangunan gedung DP3KB misalnya gitu Bu. Nah jadi kami mohon juga informasi-informasi ini tersampaikan khususnya OPD yang melaksanakan Bu, agar dapat kami tidak minta dihormati. Paling tidak namanya juga sini ada kepala pimpinannya kan, ada Pak Camat, ada Pak Kades. Paling tidak pemberitahuan yang sampai nanti ini berkaitan sengketa lahan, permasalahan barang hilang, baru mau jumpa Pak Kades, baru mau koordinasi dengan Pak Bapika Dimas. Mungkin itu masukan dari kami. Menizin Bu, kami ya ini sebagai masukan dari kami agar nanti saling sinergi koordinasinya berjalan Bu, di bawah maupun di atas. Mungkin seperti itu Bu. Terima kasih untuk dengan Wilayah Topik Waldaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis dengan DP3KB cuma sudah tidak lagi 3 prasencia dan mereka sudah ke kecamatan dan juga desa. Perihal pemilikan lahan itu adalah lahan Pemda. Jadi kami juga kita sampaikan ke DP3KB, makanya mereka realisasikan pembangunan balai kami. Mungkin Bu Secap. Terima kasih Bu Secap. Terima kasih atas masukan dari saya. Tolong, saya menyampaikan koordinasi
dengan OPD, khususnya OPD yang membangun yang mana mungkin Asep sebenarnya berada di BKD. Nanti juga kami sampaikan ke Asep informasi terkait bangunan apa saja atau infrastruktur apa saja yang ada di tiap-tiap desa kelurahan, kecamatan ya. Jadi mungkin itu memang penting sebenarnya Asep yang mana memang sebagian fisik, mungkin tadi izin koreksi Pak. Makasih dari bisu-bisu itu dari kementerian Pak, biasanya dari kementerian setelah selesai itu akan dibuatkan, akan dibuatkan ke Pemda Kabupaten kita. Mungkin nanti kita cek juga untuk lokasi itu berada di mana asetnya, apakah di PU atau di Perkim atau masih di DKI sendiri. Seperti itu mungkin terima kasih nanti kami sampaikan karena DKI juga berada di satu nama di TADD, kami informasikan bahwa memang mereka berkomunikasi dengan penting untuk mengusulkan usulan infrastruktur. Terima kasih Pak Camat. Baik, izin Bu Kabid, memang ada OPD tertentu yang sebelum membangun itu kadang melayangkan surat, tapi kebanyakan tidak. Kalau kami tidak salah, terakhir ada surat masuk itu pergi ke PU ya, menyampaikan informasi pembangunan. Kami sedang cek juga di grup, di situ ada tulisannya ke kepala desa tuh. Nah, cuman ini makanya ada sih tahu atau tidak kan gitu. Nanti kami cek. Lalu untuk kelengkapan musrembang itu, ini Bu Kabid dan Bang Indra, sebelumnya memang kami biasa terima tuh realisasi kegiatan tahun 2025 dan yang akan direalisasikan tahun 2026. Memang tahun ini kita nggak punya, nggak dapat. Saya tanyakan dengan kemarin di Kemendes, belum dapat juga katanya rekapannya. Makanya pemerintah desa pada saat melaksanakan musrembang juga tidak memaparkan itu. Cuma yang kemarin itu, ini tuh yang kita dapat ini, kami nggak dapat ya, Iya. Itu saja mungkin informasi tambahan dari kami. Kalau tidak ada lagi, saya akan serahkan kepada Camat Bintang Pesisir untuk menutup kegiatan kita. Iya, silakan Bang Indra. Izin Bu Sekda, mungkin itu bisa kita buka berita acara yang tadi. Berita acara yang ini salah satu tujuan dari kegiatan hari ini ialah kita memang membuat rancangan berita acara musrembang kecamatan. Jadi Bapak Ibu bisa sama-sama lihat. Mungkin kita hanya akan merekap saja sampai nanti ditandatangani pada saat musrembang kecamatan urutan kegiatan prioritas. Ini bukan Pak Camat, saya rekapkan. Yang pertama adalah tadi pembangunan sinkronisasi jalan dan ketiga RW 1. Kedua, sinkronisasi jalan Prabat Beton, Kampung Baru Tata, Kampung Boba. Kampung Baru Tapir, Bang. Tapir. Ya, ke Kampung Boba. Ke Kampung Boba. Ya. Yang ketiga, pembangunan rehab lembaga Kampung G Besar RT 1 RW 1. Ya. Yang keempat, pembangunan jalan Prabat Beton RW 1 sampai dengan RW 3. Untuk yang Prioritas 1. iya, untuk yang kriteria. Untuk yang non kriteria, yang pertama pembangunan perpustakaan SD Negeri 2 Bintang Pesisir. Yang kedua, bibit ikan kerapu dan bibit teripang. Yang ketiga, rehab kantor Desa Budi. Yang keempat, batu mirik makam Tanjung Sengkuang RT 3. Yang ditolong itu aula dapat puskesmas kita masuk prioritas 6 prioritas. Masuk Pak Motor. 6 kriteria Pak. 6 kriteria. Tahun kemarin itu sebenarnya sudah masuk pembangunan realisasi, cuma karena dana tinggi hilang ya. Kalau ditaruh kedua, nah, yang mungkin bisa kami sampaikan Pak, untuk yang di berita acara ini memang yang nomor 1 saja, yang dari kriteria dan non kriteria. Berarti setiap desa punya satu usulan kriteria dan satu usulan non kriteria. Tapi kami juga tidak membatasi informasi yang nomor 2 dan nomor 3-nya itu juga kami serahkan ke OPD. Tapi ya mungkin prioritasnya yang di nomor 1 tadi. Mungkin itu Pak. Nah tadi mungkin seperti yang disampaikan Pak Camat di awal, mengapa kami menggunakan usulan yang sebelumnya? Ini kami berusaha untuk memformalkan atau membuatnya menjadi aturan main baru bahwa usulan yang diajukan kemarin itu sampai dengan 2030 kami akan coba habiskan. Jadi sampai dengan 2030 mungkin tidak ada scoring. Tapi kalau ada urgensi yang baru bisa menggantikan yang memang sudah pernah diajukan usulan. Jadi kita berharap juga ya ada tanggung jawabnya usulan-usulan yang lama dan sampai berganti-ganti tapi tidak pernah direalisasikan. Baik, terima kasih Pak Indra. Satu lagi. Oh iya, siap. Itu tadi yang berita acara yang untuk kita tangani bersama di musrembang kecamatan. Mungkin juga di rundown atau urutan acara. Nah,
izin Pak Camat, Bu Sekcam, Pak Kabit, Bu Kabit, ini daftar urutan acara karena kita diminta pesisir di pagi hari, berarti kita yang sebelah kiri. Iya betul Bu. Biasanya siang Bu ya? Kami minta pagi ya, kalau siang. Kalau siang. Ya. Tahun ini insya Allah kami tempatkan di pagi hari, mantannya di siang. Ini agak berbeda dengan biasanya, tapi hanya ini cukup dengan Pak Camat di yang ke baris keempat laporan memang paparan muslimah baris ke-6 paparan muslimah kecamatan dari Pak Camat. Ini yang ditampilkan yang 8 tadi, yang 4 kriteria dan 4 non kriteria. Dan kami berharap karena yang kita undang ini nanti sebaiknya OPD yang memang ada di dalam usulan, itu yang prioritas. Tapi mungkin Bu Sekcam ada baiknya juga kita mengundang dinas PUD Pak, atau kabak SPUD supaya terkait dengan aset bisa lebih banyak Bapak Ibu diberi kesempatan untuk bertanya. Jadi kami usulan-usulan tersebut atau informasi lain yang dibutuhkan terkait dengan aset desa bisa dipertanyakan pada saat musrembang. Dinas lain tak banyak diundang. Prioritasnya yang ada usulannya ya. Undang banyak datang diem. Susah Pak, ini sakit sekali. Efisiensi lagi. Nanti tak makan ngomel aja. Nah, setelah itu ada tanggapan dari peserta musrembang kecamatan. Ini juga Pak Camat yang mimpin. Jadi tapi kalau memang Ibu Sekcam bersedia menjadi pembuka atau fasilitator atau moderator, bisa Bu Sekcam dulu, nanti nggak ada Pak Camat selesai, nanti Bu Sekcam yang memimpin diskusi begitu. Setelah itu istirahat di bawahnya sedikit Pak. Nah ini yang setelah itu Bapak adalah penandatanganan berita acara. Jadi rundown-nya atau urutan acaranya sangat simpel. Kita mungkin bisa selesai dalam waktu sampai di 12 atau sebelum zuhur kita bisa selesaikan. Mungkin itu tambah penting Ibu. Terima kasih. Baik, menambahkan sedikit, nanti akan kita tampilkan foto yang paling tragis dari situasi usulan yang kita usulkan. Ya, karena OPD katakan seperti tadi kan Pak Kades ya, maksudnya tidak jelas lokasinya dan lain sebagainya. Izin mohon bantuan pemerintah desa untuk melengkapi sebanyak-banyak dokumentasi tersebut. Nanti kita juga akan baca satu halaman itu, mungkin 2, jadi supaya lebih kelihatan usahanya di mana, gitu ya. Bapak. Terkait usulan, prioritasnya cuma ada 1, betul ya Pak ya. Terus tadi yang non kriteria juga 1. Mungkin ini Pak, nanti kan ada penginputan di SPD. Kita mengacu kepada tahun-tahun sebelumnya nih Pak, apakah masih sama sistemnya atau tidak? Seperti yang disampaikan oleh Pak Camat, mohon izin Pak. Kalau dulu kita masukkan Pak di SPD Pak. Nah, usulan yang tadi Pak yang kami bawa hari ini 3 prioritas, 2 cadangan. Kalau tahun lalu kan 3 prioritas, 2 cadangan, 3 non kriteria Pak. Itu kita masukin semua Pak di SPD. Apakah ini nanti sistemnya sama atau hanya yang 4 prioritas tadi nanti yang akan input di SPD bersama 2 non kriteria? Mohon izin Pak, ini supaya pencerahan juga. Dan lagi satu lagi Pak, terkait penginputan di SPD ini kapan mulai dilaksanakan supaya kami juga dalam penyiapan proposal dan segala macam kebutuhannya bisa menyesuaikan dengan waktu yang diberikan. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. 1 aja cukup ya Pak, 1 kriteria dan 1 non kriteria. Jadi supaya nggak tanggapan yang banyak, lebih mudah, lebih cepat. Tapi untuk kapan akan diinputkannya nanti akan kami sampaikan karena ini terkait dengan kamus usulan. Maksudnya OPD akan menyampaikan dulu kamus usulannya. Itu yang belum semua tersampaikan, jadi kami belum bisa menyiapkan rumahnya di SPD. Ya, sambil menunggu itu, yang jelas sekarang secara manual kita sudah bisa terima usulannya dari yang kalau Bapak Ibu bisa lihat di berita acara musrembang di halaman terakhir secara manual. Nah, ini kegiatan yang belum disepakati. Jadi daftar kegiatan yang memang sudah ada itu tetap terekam secara manual. Nah, kalau secara sistem, sementara kita akan tidak. Maksudnya kita hanya akan inputkan 1 usulan prioritas, 1 usulan kriteria dan 1 usulan non kriteria. Itu bukan. Cukup ya Pak Servis. Baik. Kalau dulu kita entry semua, kalau nomor 1 dinas kesehatan nggak punya anggaran, dia cari cari yang lainnya. Yang penting kita sudah entry di SIPD dulu, teorinya begitu. Kalau ini berarti nanti mungkin di entry prioritas 1 kriteria, prioritas 1 non kriteria. Jadi 1 operator desa entry 2 ya, Pak Indra. Baik, cukup. Cukup ya Bapak Ibu, berarti sudah jelas ya. Nah, kita tidak mengatur urutan prioritas, tapi masing-masing desa punya 1 usulan prioritas yang terekam nantinya pada saat musrembang dan akan kita jual kepada OPD dengan menampilkan
siang. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam memandu kegiatan kita pada siang hari ini. Selanjutnya kami silakan kepada Camat Bintan Pesisir untuk menutup kegiatan. Pada beliau disilakan. Alhamdulillah tadi kita sudah mengikuti kegiatan Pramusrembang ini, sudah berdiskusi. Alhamdulillah kita sudah diarahkan dengan luar biasa oleh tim asistensi, sehingga nanti kita tinggal menunggu saja perjuangan kita hari ini bisa berbuah hasil di tahun 2027 nanti. Dengan tidak memperpanjang mukadimah, dengan mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin, Pramusrembang Kecamatan Bintan Pesisir untuk tahun usulan 2027 19 Januari 2026 secara resmi ditutup. Sungguh cantik si anak garam, sanggup berhias bunga melati. Anda yang tersilap tutur bicara, maaf dipinta sepenuh hati. Ini dari Kementerian juga mohon maaf, kegiatan kita sangat sederhana hari ini, menyesuaikan kegiatan yang sudah diefisiensi. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Mungkin menu juga, saya tadi mau menghidap juga hari ini, cuma ternyata saya bilang salah Pak Camat. Anggaran diberikan hanya untuk nasi kotak, nanti menyalahi pula dengan SPJ gitu. Mohon maaf Bapak Ibu ya, hari ini kita sederhana sekali, tapi tidak mengurangi pentingnya